Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini kita akan mengerjakan pada bagian lab 636 ya, terkait dengan build ICD pipeline using Jenkins. Nah, di sini ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan pada lab kali ini. Di bagian pertama, di sini kita akan launch the dev as VM. Ini bagian basicnya, kita akan munculkan VM, itu sudah ya. Kemudian setelah itu bagian kedua kita akan commit the sample app to Git. Jadi kita akan melakukan Git aplikasi ke GitHub. Dan ketiga kita akan modifikasi the sample app and push change to Git. Jadi kita akan memodifikasi aplikasinya, nanti kan ada perubahan baru kita git add, git commit, dan kita git push. Kemudian di bagian keempat itu nanti kita akan download dan juga running Jenkins Docker image-nya, mengunduh dan menjalankan, mengkonfigurasi Jenkins pada bagian tahap kelima, dan kita akan nanti itu kita akan menggunakan Jenkins untuk menjalankan build app punya kita gitu. Kemudian juga akan menggunakan Jenkins untuk menguji build-nya dan create pipeline di Jenkins untuk membuat pipeline-nya. Oke, nah di sini terkait dengan beberapa hal, jadi kita kan akan commit kode aplikasi ya. Nah, di sini kalau kita lihat di tahap kedua, kita harus membuat sebuah repository bernama sample app gitu kan. Nanti kita akan commit sample app di repository Git, modifikasi kodenya untuk push nantinya ya. Push, kemudian kita install Jenkins-nya, konfigurasi Jenkins untuk mengubah, menjalankan, dan juga nanti menguji aplikasinya secara otomatis seperti itu. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam tahapan yang part kedua. Di sini kita akan membuat repository baru bernama yaitu sample app. Di sini kita buat bagian home, kita buat repository baru. Ini ya nama repositorinya, sample app, kemudian deskripsinya. Kita jadikan privat, kemudian kita create repository. Oke, sudah. Kemudian setelah itu di bagian dev app kita buka terminal kita. Di sini kita akan melakukan commit ya. Kita akan mengkonfigurasi dulu terkait dengan kredensial Git kita secara lokal di VM. Di sini kita buat Git global username, nama penggunanya kita apa, di sini saya kasihkan kita. Kemudian nanti di sini akan commit global user emailnya. Jadi nanti mengidentifikasi siapa yang membuat perubahan commit dari mesin VM kita. Fungsinya seperti itu. Jadi nanti bakal ketahuan. Ini kita copy. Oke, sudah. Setelah itu masuk ke dalam tahapan ketiga. Nah, di sini kita akan menginisialisasi direktori sebagai repository Git menggunakan perintah git init. Git init ini nanti akan mengubah direktori lokal menjadi repository Git lokalnya. Jadi membuat folder tersembunyi yaitu Git. Seperti itu. Kita masuk dulu ke dalam
foldernya. Oke. Kemudian pada poin keempat kita akan mengarahkan repositori Git ke repositori pada GitHub kita. Tambahkan URL repositori GitHub ya. Di sini ngeremote. Sini git remote at origin apa. Nah, di sini kalau kita lihat di sini udah ada nih ya. Git remote at origin http github cc-pentas sample app git. Nah, ini kita copy, salin bagian ini ya, step 4. Oke, nah bagian ini kan di sini kita melakukan remote ya. Di sini sudah melakukan remote. Kemudian kita lihat git add dan git statusnya ternyata ada penambahan file. Kemudian kita commit. Nah, ketika commit di sini tadi ada sedikit kesalahan. Sudah bisa. Nah, ketika kita kita commit ya, kita commit itu kita push. Nah, di sini di arahannya adalah pada bagian git push itu kita akan masukkan username dan juga token akses. Jadi kita di sini harus membuat token akses terlebih dahulu pada bagian setting. Di sini kita buat untuk developer settingnya. Kita buat token. Sini kita buat devnet. Oke, kemudian repo, create token. Ini kita salin. Kemudian di sini kita masukkan namanya ya. Di sini disuruh namanya kan, ini ya, username kita. Username-nya adalah ini, cc pentas. Oke, sudah. Kemudian kita masukin tokennya, enter. Oke, sudah ya. Kita cek di sini apakah sudah masuk ke GitHub kita. Ya, sampel app. Oke, tadi ada sedikit kesalahan. Ini sudah masuk ya. Ketika kita push ke GitHub untuk meng-commit lokal kita, itu bisa. Nah, sudah. Di sini saya menggunakan main. Oke, lanjut di sini kita bagian ke tahap yang ketiga. Di sini kita akan modif the sample app and push change to Git. Jadi pada bagian ketiga di sini kita akan mengubah nomor port aplikasi karena port defaultnya kan 8080. Nah, kita akan gunain Jenkins-nya. Jadi setelah diubah nanti perubahannya nanti kita push lagi ke GitHub seperti itu. Make sure kita masih ada di dalam repository sample app dan kemudian kita edit pada bagian di sini. Kita perlu buka dan edit bagian sampel app PY dan sampel app SH di sini. Ini yang kita ubah yang tadinya 80-80 jadi 50-50. Seperti itu. Kemudian nanti baru kita ubah sampel app SH. Kita coba
Oke, pada bagian itu sudah kita ganti. Kemudian setelah kita merubah, di sini kita akan bulk dan juga verifikasi bagian sampel app. Jadi di sini kita akan jalankan bash sampel app SH, lalu nanti kita akan lihat nih. Jadi di sini dia akan memverifikasi secara lokal. Nah, setelah itu baru nanti kita akan push. Kita akan push, kita status seperti biasa, kita git commit, baru kita git push argument seperti itu. Nah, di sini kita coba dulu untuk kita lakukan pada step yang ketiga. Oke, setelah tadi kita sudah jalankan, kita coba lagi untuk kita push ke GitHub. Di sini kita coba git add. Di sini ada baru ya, perubahan baru. Oke, kemudian jangan lupa untuk di sini kita commit. Oke, sudah kita commit dan kita push. Di sini ada perubahan commit ya, penambahan commit. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian part yang keempat. Nah, di sini download the run the Jenkins Docker image. Jadi kita akan mengubah dan menjalankan terkait dengan image pada Docker Jenkins. Dan di sini kita akan mendownload dan juga merunning. Nah, di sini di langkah pertama kita perlu untuk unduh gambar dulu. Kita install. Jadi di sini kita akan mengunduh image. Kemudian kita akan di sini kita akan memulai kontainer pada Docker Jenkins-nya. Jadi nanti kita akan jalankan perintah Dockeran dengan menghapus kontainer secara otomatis di sini. rm menghapus. Kemudian root min-root di sini untuk menjalankan Jenkins sebagai pengguna root dalam kontainer. Kemudian di sini portnya min v8080 ini menentukan portnya. Lalu kita akan menjalankan min v Jenkins data dan lain sebagainya. Di sini akan melakukan bin bolt atau berbagi folder antar host di kontainer seperti itu. Kemudian setelah itu nanti pada bagian step ketiga kita hanya perlu untuk memverifikasi saja server Jenkins-nya berjalan atau tidak seperti itu. Kita coba terlebih dahulu ini.
Oke, sudah. Kemudian setelah itu kita bisa untuk memulai kontainer pada Docker. Di sini kita menggunakan perintah. Oke, di sini hasilnya dari apa yang sudah kita lakukan. Ini untuk pada bagian password will be defense-nya. Kemudian di sini complete, di sini running ya. Oke. Kemudian setelah itu kita coba Docker. Oke, ini sudah. Kemudian sebelum itu coba kita jalankan pada bagian browser. Oke, ini continue. Oke, ini kita harus masukin password ya. Sini kita coba dulu. Um, Nah, untuk passwordnya itu kita masukin ini ya, C54 sesuai dengan yang bagian di sini. Sebentar. Karena ini sama. Kita copy. Sudah, kemudian kita masukin di sini. Oke, sudah berhasil ya. Nah, kemudian kita masuk ke tahap part kelima. Kelima, di sini kita tadi konfigurasi ya. Konfigurasi ini open browser sudah bisa. Kemudian di langkah 3 di sini kita disuruh untuk lewati dalam penggunaan admin, konfigurasi instance admin user. Nah, di sini kita disuruh untuk skip aja ini ya. Save, finish, start check-in, welcome. Kemudian klik. Oke, ini kita tunggu ya.
Jadi di sini tujuannya adalah untuk kita menggunakan pengguna admin yang sudah dibuat secara otomatis oleh Jenkins-nya. Jadi kita sudah siap tinggal menggunakan. Oke, setelah dari situ kita sudah masuk ke dalam Jenkins lalu part ke-6. Nah, di part ke-6 di sini kita adalah is Jenkins to run both of your app. Jadi kita akan menggunakan Jenkins untuk menjalankan both app kita. Nah, di sini tujuannya adalah kita membuat job pertama di Jenkins yang fungsinya adalah mengambil kode dari GitHub untuk menjalani script book Docker app kita. Nah, di sini kita harus buat job dulu, create new job.
kita create new job di sini. Nah, setelah itu di sini akan muncul nama ya. Nama di sini kita bisa masukin namanya debut app job. Kita masukin di sini. Oke, sudah. Kemudian kita bisa klik project. Pilih tipenya, klasik ya. Kemudian setelah itu fitur oke-nya mana nih? Oke. Kemudian selanjutnya pada bagian langkah kedua kita perlu konfigurasi untuk job yang udah kita buat tadi, yaitu book app jobnya. Di sini kita tambahin deskripsinya. Di sini pada bagian general tab kita kasih deskripsi. Contohnya adalah deskripsinya adalah di sini, my first Jenkins job. Kita copy. Oke. Nah, setelah itu kita bisa klik di sini yaitu pada search code management pada bagian ini. Pada bagian search management kita bisa choose atau kita bisa pilih pada bagian git. Oke, sudah pada bagian git. Kemudian di sini kita perlu masukkan URL repository GitHub kita. Di sini sebentar. Ini pada bagian git. Ini ya repository URL ya. Di sini repository URL field and your GitHub repository sample app talking care enter case number sample. Oke, di sini benar ini http GitHub. Oke, sudah. Kemudian pada bagian credential kita klik add valid connect to repository. Apakah di sini dia harus username dan personal access ya maksud dia? Bentar.